Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa, untuk melaksanakan ketakwaan ini, masih diberikan kenikmatan dan kemampuan untuk menjalankan salah satu dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa puasa. Sudah menjadi hal yang umum bahwa puasa itu diwajibkan oleh Allah berdasarkan ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Namun yang harus kita ketahui bersama bahwa syariat puasa yang kita laksanakan seperti sekarang ini tidak secara utuh sejak pertama modelnya seperti yang kita lakukan sekarang. Tapi ada beberapa perubahan yang terjadi sejak disyariatkannya puasa sampai seperti yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Misalnya Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan bahwa puasa Ramadan itu setidaknya ada dua tahapan, antara tahapan yang sisi mudah dan tahapan pada sisi berat. Di awal disyariatkannya puasa itu ada sisi mudahnya, ada sisi beratnya. Sementara yang kita rasakan sekarang ya pasti sama. Para jemaah sekalian, lebih konkretnya begini. Misalnya di awal disyariatkannya puasa Ramadan, Allah tidak lantas mewajibkan kepada seluruh umat muslim untuk melaksanakan ibadah puasa. Terbukti misalnya Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakan puasa, dia masih diberikan pemilihan antara puasa atau membayar fidyah, ta'amu miskin, berupa memberi makan kepada orang-orang miskin. Artinya bahwa di awal syariatkannya puasa, orang muslim tidak wajib berpuasa secara penuh. Artinya dia masih diberikan pemilihan antara puasa dan tidak. Kalau tidak mau berpuasa, silahkan diganti dengan memberi makan orang miskin atau yang bisa disebut dengan membayar fidyah. Walaupun di ujung ayat ini Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum. Walaupun boleh untuk tidak berpuasa, tapi berpuasa itu lebih baik. Itu sisi mudahnya. Dan ini sudah tidak terjadi sekarang, karena kalau masih terjadi sekarang, tentu banyak orang yang memilih ini. Karena ayat ini sudah dihapus, sudah dinasa oleh Allah dengan ayat berikutnya yang masih satu pembahasan dalam hal puasa, ketika Allah berfirman, faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka siapapun yang yang melihat bulan, atau dalam arti yang sudah masuk di dalam bulan Ramadan, maka wajib berpuasa. Maka ayat yang tadi itu dinasah oleh ayat ini. Itu sisi mudahnya di awal disyariatkannya puasa. Ada sisi beratnya. Sisi beratnya ini ada dua hal. Yang pertama tentang kebolehan makan. Kebolehan makan, kalau sekarang kita diperbolehkan makan dari sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Ayatnya Allah berfirman, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jelas ayat ini menyebutkan bahwa silahkan kita orang muslim yang sedang berpuasa untuk makan sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Namun sebelum ayat ini turun, syariat sebelum ayat ini turun menyebutkan bahwa kebolehan makan itu hanya ada sampai kita tidur. Jadi misalnya ada orang yang berpuasa, lalu jam 7 dia tidur, maka ketika bangun jam 8,
dia sudah tidak boleh makan lagi. Kalau sekarang kan kita bisa, kita mau tidur jam 8, bangun jam 9, jam 9 boleh kita makan sampai subuh. Dulu di awal sebelum turun ayat ini, itu tidak diperbolehkan. Maka ada sebuah kasus, yaitu ada sahabat yang dia sebagai seorang pekerja. Ketika nyampe di rumah ketika maghrib, istrinya masih belum punya makan, akhirnya istrinya keluar untuk mencari makanan. Sahabat ini menunggu istrinya sedang mencari makanan itu. Nah, ketika sedang menunggu, dia tertidur. Karena dia tertidur mengikuti hukum sebelumnya, akhirnya dia tidak diperbolehkan lagi untuk makan. Maka berarti dia sejak sebelumnya dia belum pernah makan, dan karena tidur dia tidak boleh makan. Akhirnya apa yang terjadi? Di siang harinya dia lemas karena tidak makan. Lalu turunlah ayat ini. Jadi kasus tadi itu menjadi sababun nuzul dari ayat kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Yang pertama tentang makan, yang kedua tentang berhubungan suami istri. Ayatnya uhilla lakum layatas siyamir rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Itu jelas. Dengan ayat ini menjelaskan bahwa selama sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, orang yang sudah memiliki hubungan suami istri diperbolehkan untuk melakukan jima. Tapi sebelum ayat ini turun, itu hukum yang berlaku ketika itu adalah sepanjang bulan Ramadan tidak diperkenankan, tidak dibolehkan untuk melakukan jima antara suami dan istri. Maka berarti libur penuh selama sebulan penuh. Lah, banyak orang yang protes, banyak sahabat yang protes. Salah satunya yang dianggap berprotes itu adalah Sayyidina Umar. Lalu turunlah ayat ini, wa hilal lakum layatas siyamir rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Jadi jamaah sekalian, begitulah tahapan-tahapan tentang tasyri' puasa Ramadan ini. Sampai sekali lagi bahwa aturannya berlaku seperti yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Di dalam teori usul fikih disebutkan bahwa inilah yang disebut dengan at-tadrij fit tasyri'. Ada tahapan-tahapan di dalam mensyariatkan sebuah hukum. Banyak yang memang ada tahapan-tahapan seperti ini. Contoh tentang diharamkannya khomer misalnya. Ini untuk apa? Pasti untuk kemaslahatan manusia. Ini untuk apa? Untuk kebaikan manusia, bukan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala kulli hal, semoga kita semua senantiasa dikuatkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.